dan bagian tubuh lain seperti tulang dan sisa-sisanya dia buang ke kanal. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Di channel ini aku upload video 3 kali seminggu tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan membawakan topik true crime dan juga topik menarik lain. So, jika kalian tertarik, sebelum kita mulai, yuk klik subscribe dulu. Dari tahun 1918 hingga tahun 1921, banyak wanita di Republik Weimar atau sekarang negara Jerman dilaporkan menghilang begitu saja. Puncak dari rentetan kasus ini adalah ditemukannya sejumlah bagian tubuh manusia di Kanal Wiesenthal dan Waduk Engelbecken, Berlin. Sementara itu, pada bulan Agustus 1921, di sebuah gedung apartemen 88-89 Langestrasse, Berlin, seorang warga mendengar jeritan wanita yang berasal dari salah satu kamar di lantai 4 apartemen tersebut. Warga itu kemudian melapor ke polisi. Ketika polisi sampai dan mendobrak kamar yang dimaksud, mereka menemukan seorang pria paruh baya bernama Karl Grossman, tukang daging setempat, sedang mencoba memotong daging seorang wanita yang telah tidak bernyawa. Dalam penyelidikan polisi selanjutnya, Karl Grossman diduga kuat merupakan dalang dari kematian sejumlah wanita yang sedang berlangsung di Berlin selama 3 tahun itu. Ini dia kisah sang penjagal daging dari Berlin, Karl Grossman. Karl Friedrich Wilhelm Grossman lahir tanggal 13 Desember 1863 di kota Neuruppin, Jerman. Tidak banyak yang diketahui dari masa kecilnya, namun satu hal yang pasti, masa muda Karl dipenuhi dengan catatan kriminal. Pada tahun 1883, saat usianya 20 tahun, Karl sempat mendekam di penjara selama 3 hari karena tertangkap sedang mengemis di jalan. Jadi mengemis pada waktu itu dilarang, dan bagi orang yang nekat melakukannya akan dikenakan sanksi hukum. Selanjutnya, pada tahun 1896, Karl pernah ditahan atas kasus pelecehan terhadap domba. Kejadiannya itu di kota Mannheim. Setahun berikutnya, aksi gila Karl ternyata berlanjut. Kali ini dia dihukum atas kasus pelecehan terhadap gadis di bawah umur berusia 12 tahun dan kejadiannya berlangsung di kota Nuremberg. Lalu tahun 1899 saat usianya 36 tahun, seakan gak kapok, pria tersebut dinyatakan bersalah dan dihukum 15 tahun penjara, lagi-lagi atas kasus pelecehan gadis di bawah umur di kota Beirut. Kali ini korbannya ada 2, masing-masing berusia 10 dan 4,5 tahun. Akhirnya, setelah bebas dari penjara pada tahun 1914, Karl menyewa tempat tinggal di sebuah gedung apartemen kumuh beralamat di 88-89 Langestrasse yang berlokasi di pinggiran ibu kota Berlin. Karl ini kerjaannya adalah tukang daging ya. Namun nih masalahnya, saat itu kan Perang Dunia Pertama sedang berlangsung. Otomatis ekonomi dunia terkena imbasnya ya, terutama juga di Jerman, di mana saat itu kelaparan merebak, stok makanan juga terbatas. Namun entah bagaimana Karl malah bisa menjual daging dengan sangat laris. Dagingnya ini juga dia jual dengan harga yang murah. Nanti akan kita ungkap bareng-bareng sebenarnya itu daging apa. Selain jadi tukang daging, Karl juga punya usaha sampingan lain lah istilahnya, yaitu mencari uang dengan cara mengemis di jalan. Dari usia 20 tahun sampai sekarang tetap mengemis tuh dia. Dan uang penghasilannya selain digunakan untuk membayar sewa apartemen, dia gunakan juga untuk menyewa wanita panggilan hampir tiap malam. Buset, ini uang hasil ngemis, hasil minta-minta, malah buat foya-foya. Karl diketahui juga punya housekeeper atau tukang bersih-bersih apartemen. Namun tiap housekeeper yang kerja sama dia, di mana semuanya wanita, selalu gak betah dan baru sebentar udah pada resign. Sekarang kita ke tahun 1918, di mana saat itu warga Berlin digegerkan oleh penemuan beberapa potongan tubuh manusia yang mengapung di Kanal Wiesenthal dan Waduk Engelbecken, Berlin. Seluruh potongan tubuh diketahui milik beberapa wanita yang berbeda dan banyak diantaranya tidak bisa diidentifikasi. Tentu saja ini membuat polisi frustasi karena menangkap pelaku sepertinya akan sangat sulit melihat dari tidak adanya clue yang cukup. Potongan-potongan tubuh itu kerap muncul hingga tahun 1920.
Pada bulan Oktober di tahun 1920 itu, seorang wanita malam berusia 33 tahun, Frida Schubert, dilaporkan menghilang. Frida merupakan pendatang dari Dresden. Beberapa hari kemudian tanggal 9 Oktober, polisi lagi-lagi menemukan beberapa bagian tubuh wanita mengapung di Kanal Wiesenthal, di mana jasad tersebut diidentifikasi sebagai Frida Schubert. Polisi pun mengambil tindakan. Dan setelah beberapa minggu, usaha mereka nampaknya membuahkan hasil. Mereka akhirnya menemukan saksi mata yang mengaku melihat Frida sedang bersama seorang laki-laki bernama Karl Grossman kira-kira pada hari sebelum Frida menghilang. Langsunglah polisi mendatangi apartemen Karl pada 21 Oktober. Dan di sana, mereka menemukan tas lempang milik Frida. Polisi bisa tahu tas itu milik Frida karena di dalamnya ada tanda pengenal ya. Ditanyainlah Karl, bagaimana tas itu bisa ada di sana? Dan kira-kira apakah ada kaitannya Karl dengan kematian Frida? Karl pun menjelaskan bahwa setelah dia membayar jasa Frida di pagi hari setelah menginap, sang wanita langsung buru-buru pergi sampai tasnya ketinggalan. Mendengar penjelasan ini, polisi percaya dan mereka pun menghentikan interogasi. Karl ini saat diinterogasi menjawab dengan santai ya, benar-benar gak ada gerak-gerik yang mencurigakan. 2 bulan kemudian, polisi kembali mendapat laporan orang hilang, yaitu seorang wanita muda bernama Melanie Sommer. 1 tahun kemudian, pada bulan Agustus 1921, potongan tubuh Melanie berhasil ditemukan mengapung di kanal. Gak berhenti sampai di situ, di tahun itu juga ada korban lain yang ditemukan. Korban berhasil diidentifikasi sebagai Elisabeth Bartel. Pokoknya korban-korbannya itu wanita semua, dan mohon maaf, bukan wanita biasa aja tapi wanita panggilan. Kasus ini pun menambah daftar korban yang potongan tubuhnya ditemukan mengapung di kanal dan waduk, hingga total mencapai 23 orang. Angka tersebut masih hasil sementara ya, karena perkiraannya lebih dari itu. Para korban ada yang berhasil diidentifikasi dan juga ada yang tidak. Ini tentu sangat mengerikan ya. Pasti rasanya was-was hidup di sana. Dan sampai detik itu juga polisi masih belum bisa menangkap pelaku. Namun seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Serentetan kasus kejahatan yang terjadi di kota Berlin selama beberapa tahun itu tak lama lagi akan berakhir karena polisi berhasil mengungkap pelaku. Kronologinya, pada tanggal 21 Agustus 1921, seorang penghuni sekaligus pemilik apartemen di 88-89 Langestrasse, Gertrude Grabowski, mendengar teriakan kencang wanita dari arah salah satu kamar. Gertrude pun langsung melaporkan ke polisi setempat dan mengatakan dirinya baru saja mendengar jeritan seorang wanita yang tengah kesakitan dari arah kamar Karl Grossman. Langsunglah polisi menuju lokasi dan mendobrak pintu kamar Karl tanpa basa-basi. Saat masuk, betapa terkejutnya mereka melihat Karl sedang mencoba memotong tubuh seorang wanita yang telah tidak bernyawa di atas kasur. Wanita itu kemudian diidentifikasi sebagai Marie Nietzsche. Karl kemudian langsung ditahan atas kasus pembunuhan tingkat 1. Investigasi terhadap Karl Grossman pun dilakukan. Karl diketahui sering mengajak wanita malam atau wanita yang dia temui di bar setempat untuk melayaninya di apartemen dengan iming-iming uang. Setelah terbujuk rayuannya dan pergi ke tempat tinggal Karl, di sanalah para korban, termasuk Marie Nietzsche tadi, dihilangkan nyawanya dan tubuh mereka dipotong-potong. Setelah itu Karl jual ke pasar setempat dan bagian tubuh lain seperti tulang dan sisa-sisanya dia buang ke kanal. Tentu saja orang-orang di pasar taunya itu daging hewan ya. Nggak taunya daging. Di dalam apartemen Karl, polisi menemukan sebuah buku diari miliknya. Dan di dalam buku itu, Karl menuliskan dengan detail wanita-wanita yang telah dia lecehkan dan dihilangkan nyawanya. Selain itu, saat penggeledahan, polisi menemukan sepasang tangan manusia di dalam oven. Dalam investigasi ini, tetangga Karl juga tak luput dari interogasi. Selama interogasi ini, ada satu catatan yang menarik, yaitu Karl cukup sering ditanyai oleh tetangganya tentang bau amis dan busuk yang sering kali tercium dari kamarnya. Namun Karl beralasan bahwa bau itu berasal dari daging ayam yang sedang dia potong di apartemennya. Gak bisa ngebayangin baunya di dalam apartemen itu ya. Ini aja tetangganya sampai kadang nyium loh dari luar.
Carl bisa dipastikan telah melakukan penghilangan nyawa di kamarnya beberapa kali. Tapi kenapa para tetangga kok nggak ada yang curiga dengan gerak-geriknya? Jawabannya, karena Carl ternyata membangun sebuah pintu masuk lain menuju kamar apartemen, di mana pintu tersebut dibangun di sisi yang cukup tersembunyi dan sering dia gunakan saat pulang ke apartemen pagi-pagi ditemani oleh wanita panggilan. Korban-korbannya diajak masuk lewat situ, lalu dikasih minuman yang dicampur obat gitu, sampai korban tidak sadarkan diri, dan setelah itu dihilangkan nyawanya. Carl juga diketahui punya kepribadian yang tertutup dan kurang bersosialisasi. Sepertinya para warga apartemennya itu pada acuh juga ya, pada sibuk ngurusin diri sendiri. Sampai amit-amit ada kejahatan seperti ini, gak ada yang tahu loh. Pengadilan Carl akhirnya dimulai pada 2 Juli 1922, di mana jaksa penuntut mengundang 17 orang saksi untuk melawan Carl. Salah satu saksi bernama Erika yang mengaku pernah ke apartemen Carl mengatakan bahwa menurutnya kamar Carl sangat kotor, lembab, dan mengerikan, hingga dia akhirnya membatalkan persetujuan untuk melayani Carl. Jadi bisa dibilang Erika adalah calon korban yang selamat ya. Saksi lain mengatakan bahwa dulu saat Carl sedang mabuk, dirinya pernah mengaku pada sang saksi bahwa Carl telah menghilangkan nyawa wanita dan daging korbannya dia masak menjadi steak serta sosis. Jaksa pun menuntut Carl atas kasus penghilangan nyawa terhadap 24 wanita. Di antaranya para wanita yang bagian tubuhnya ditemukan mengapung di kanal setempat, dan juga menuntut Carl atas praktik kanibalisme dan menjual daging korban. Namun seperti kebanyakan persidangan, di mana vonis akhir terkadang tidak sama dengan tuntutan, karena tentu saja segala tuntutannya harus dibuktikan dengan barang bukti valid ya. Pada akhirnya, Carl dinyatakan terbukti bersalah atas kasus penghilangan nyawa terhadap 4 wanita dan didakwa hukuman mati. Yang bikin merinding saat dakwaan dibacakan, Carl malah tertawa. Pengadilan Carl diketahui dihadiri oleh bermacam-macam orang, diantaranya siswa kedokteran, ahli anatomi, dan juga kriminolog yang bersaing untuk bisa mendapatkan jasad Carl atau bagian tubuh Carl setelah dirinya dieksekusi, di mana ini untuk bahan penelitian ya. Kira-kira apa sih yang salah di dalam tubuh orang seperti Carl? Kenapa dia tanpa empati bisa dengan gampangnya menghilangkan nyawa orang lain tanpa rasa bersalah dan bahkan berkali-kali? Well, setidaknya ada hal yang berguna darinya ya. Sementara itu, hingga akhir, tidak diketahui apa motivasi Carl melakukan berbagai kejahatan itu. Kenapa dia bisa dengan teganya merayu para wanita untuk datang ke apartemennya, kemudian di sana dia menghilangkan nyawa mereka. Dan sepertinya jawaban ini selamanya hanya akan diketahui oleh Carl, karena pada tanggal 5 Juli 1922, Carl Grossman memilih menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara gantung diri di sel ketika menunggu tanggal putusan eksekusi mati. Jadi itu tadi kisah tentang Carl Grossman. Kasusnya benar-benar bikin mual ya jujur. Dan semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Ya meskipun insya Allah gak ada lah orang psycho seperti dia di sekitar kita, tapi tetap sebaiknya kita berhati-hati. Jangan mudah percaya dengan omongan orang asing, ajakan orang asing. Tetap mawas diri dan jaga diri dimanapun kita berada. Dan jangan lupa berdoa juga. Anyway, aku mau tahu nih pendapat kalian tentang kasus ini. Kira-kira Carl ini kenapa ya kok bisa menjadi monster seperti itu? Mungkinkah ada alasan tertentu? Atau ya simpelnya memang dia melakukan kejahatan itu karena pengen aja, seperti alasan kebanyakan para psycho? Silahkan tulis komentarnya di bawah ya. Anyway, sampai sini dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Silahkan subscribe bagi yang belum. Nantikan videoku selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku Nadia Ayu. Sampai jumpa.